Oke, terima kasih Bu untuk tanggapannya dari sharing saya tentang dosa asal. Nah, apakah dosa asal sama dengan dosa karma? Nah, sebenarnya berbeda ya antara dosa asal dengan dosa karma. Karena dosa asal itu hanya benar-benar berbicara tentang akibat yang dilakukan oleh Adam. Mengapa? Karena Adam adalah perwakilan kita. Karena dia mewakili kita, maka karena dia gagal, maka kita akan dinyatakan gagal. Jadi kita berdosa karena diwakilkan oleh Adam, karena dia gagal. Itu dosa asal. Sedangkan dosa karma di kalangan umum ya, kita tahu bahwa dosa karma itu adalah dosa sebab akibat gitu, sebab akibat. Jadi karena kita mungkin baik hari ini, maka kita akan mengalami kesenangan. Tapi kalau contohnya kita jahat, maka kita akan mengalami keburukan. Dan ataupun itu diakibatkan oleh karena kakek kita, karena bapak kita yang jahat, maka kita mengalaminya gitu. Sehingga kalau karma itu banyak penyebabnya gitu, banyak penyebabnya, mungkin kita sendiri atau diakibatkan oleh papa kita atau kakek kita. Sedangkan dosa asal itu hanya benar-benar diakibatkan oleh Adam. Karena mengapa? Karena dia adalah perwakilan kita. Kalau karma itu bisa diakibatkan oleh diri kita atau orang lain gitu. Nah, itu tentang perbedaannya. Tetapi teman-teman, kita perlu paham sebenarnya konsep karma itu sebenarnya bukan dari kekristenan, bukan dari kekristenan. Itu berasal dari teman-teman kita yang Hindu atau yang Buddha gitu, yaitu karma. Dan juga karma ini sebenarnya sangat erat hubungannya dengan konsep reinkarnasi. Dan masih ingat saya pernah sharing tentang inkarnasi, yaitu Allah menjadi daging, Allah menjadi manusia. Nah, kalau ini bukan inkarnasi tapi reinkarnasi. Apa itu reinkarnasi? Artinya bahwa kita itu lahir kembali. Jadi contoh ini, saya hidup sekarang, lalu pas saya mati nanti, saya akan lahir kembali lagi di kehidupan yang selanjutnya. Jadi saya akan lahir lagi di kehidupan selanjutnya, itu namanya reinkarnasi. Nah, di sini terjadi konsep karma. Karma itu artinya sebab akibat. Kalau contohnya saya baik hari ini, baik di kehidupan sekarang. Nah, kalau contohnya saya mati lalu saya lahir kembali, di kehidupan selanjutnya saya akan mengalami kesenangan, kebaikan gitu. Tapi kalau contohnya saya di kehidupan ini jahat, maka di kehidupan selanjutnya nanti saya akan mengalami keburukan. Jadi konsep karmanya terjadi di situ, terjadi di dalam proses reinkarnasi. Dan ini jelas tidak diajarkan oleh Alkitab ya, tidak diajarkan oleh Alkitab. Kita percaya bahwa kalau contohnya kita mati, kita itu langsung ke surga atau langsung ke neraka gitu. Tidak ada reinkarnasi. Sehingga konsep karma sebenarnya itu tidak diajarkan atau tidak dipercaya oleh orang-orang Kristen. Jadi konsep karma itu tidak diajarkan. Nah, mungkin yang agak lebih dekat dengan konsep karma itu adalah konsep tabur tuai. Ya, konsep tabur tuai itu ada di dalam kekristenan dan kita percaya itu. Kita percaya konsep tabur tuai. Tetapi kita pun perlu ingat bahwa konsep tabur tuai di dalam kekristenan itu tidak terjadi secara mekanis seperti karma. Secara mekanis itu artinya apa? Secara berpola, sudah berpola gitu. Kalau contohnya A, maka pasti B, nggak mungkin C, pasti B. Kalau contohnya kamu memberi 100, maka kamu akan mendapatkan 100. Kalau kamu mengambil 100, mencuri 100, kamu akan kehilangan 100. Sudah berpola. Nah, itu tidak terjadi di dalam konsep tabur tuai. Beda dengan karma, sudah berpola, sudah mekanis gitu. Tabur tuai itu terjadi secara dinamis, menyesuaikan saja, mengalir saja, atau istilahnya itu sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang Allah mau balaskan sesuai dengan kerelaan hatinya. Bisa saja Allah membalaskan A dengan B, atau Allah membalaskan dengan C, atau Allah membalaskan dengan D, sesuai dengan kehendak Allah saja. Bukankah kita sering dengar ya, contohnya di dalam Mazmur 103 itu, Mazmur 103 mengatakan bahwa dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Terkadang Tuhan tidak membalas sesuai dengan kesalahan kita. Jadi sesuai dengan kehendak Allah saja gitu. Jadi konsep tabur tuai pun itu berbeda dengan konsep karma. Karma itu terjadi di dalam proses reinkarnasi dan juga secara mekanis, sedangkan tabur tuai itu terjadi di dunia ini, dunia kehidupan saat ini, dan itu terjadi secara dinamis. Jadi berbeda karma itu dengan tabur tuai. Makanya kita sebenarnya tidak mempercayai
karma, tapi kita mempercayai tabur tuai yang terjadi secara dinamis. Nah, selanjutnya itu adalah karena ada dosa yang dilakukan kakek nenek yang berdampak pada anak cucunya. Nah, memang betul kita melihat di dalam Alkitab ya, contohnya di dalam Keluaran 20 gitu. Allah mengatakan bahwa Allah akan membalaskan sampai keturunan ketiga sampai keempat. Ya, itu bisa terjadi, itu bisa terjadi. Tetapi itu pun terjadi tidak secara mekanis, tidak secara berpola. Jadi kalau contohnya secara mekanis, maka itu artinya semua cucu-cucu di dunia ini pasti mengalami dampak dari kakek nenek mereka. Dan bukankah kita tahu bahwa ada beberapa cucu yang tidak mengalaminya gitu. Jadi itu terjadi sesuai dengan kehendak Allah pun. Jadi kalau contohnya Allah mau membalaskannya itu kepada kita, ya berarti Allah mau seperti itu. Tapi kalau contohnya Allah tidak membalasnya, berarti Allah tidak mau memberikan itu. Jadi itu terjadi secara dinamis ya, tabur tuai itu. Nah, kalau contohnya kita pun mengalami dampak dari dosa kakek nenek kita, mungkin Allah sedang mengajari kita. Mungkin Allah sedang mengajari kita atau menolong kita untuk melawan dosa itu. Maksudnya kayak gini, kakek nenek kita kan bergumul dalam dosa itu. Kakek nenek kita itu mau melawan dosa itu dan mereka gagal. Nah, mungkin saatnya sekarang kita mau berhasil, kita akan berhasil melawan dosa itu. Jadi kalau contoh itu terjadi sama kita, mari kita terus melawan dosa itu. Dosa apa itu? Dosa apapun yang ada itu. Dan ingat, teruslah bergantung pada kasih karunia Allah dan anugerah Tuhan dalam melawan dosa-dosa itu. Semoga Tuhan Yesus memberkati ya. Terima kasih Bu untuk tanggapannya. Mari kita belajar teologi secara santai. Oke, thank you.